Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat. Pada tugas teknologi roti dan kue, kali ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal untuk pengaruh penggunaan tepung modifikasi terhadap karakteristik dalam pembuatan roti dan cake. Pada materi kali ini, saya mengambil materi dari jurnal yang berjudul Chemical Characteristics of Bread from Rice with the Addition of Transglutaminase Enzyme. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Sering kita jumpai pembuatan roti dan cake menggunakan bahan dasar yaitu tepung gandum atau terigu. Namun pada percobaan kali ini, pembuatan roti akan dilakukan dengan bahan dasar tepung beras. Tepung beras dapat diaplikasikan untuk produk rorotian sebagai pengganti gandum. Tepung beras memiliki banyak keunikan seperti rasa hambar, warna putih, mudah dicerna, dan bersifat hipoalergenik atau rendah akan kandungan alergen. Kemudian akan dilakukan modifikasi pada tepung beras, yaitu modifikasi dengan enzim melalui metode tautan silang atau sering kita istilahkan dengan crosslink. Pada modifikasi kali ini akan dibantu oleh sebuah enzim yang dinamakan transglutaminase. For your information, enzim transglutaminase membentuk tautan silang terutama pada subunit glutenin dan memodifikasi struktur protein dengan membentuk tautan kovalen antara rantai polipeptida baik dengan tautan silang oksidatif gugus SH, tautan silang residu tirosin atau reaksi acyl transfer antara residu asam amino. Oleh karena itu, enzim transglutaminase berperan sebagai pembentuk tekstur dalam pengolahan roti dikarenakan cross-linking protein memberikan sifat viskoelastis yang baik. Kemudian, bahan dan alat dalam pembuatan roti tawar dengan tepung beras. Bahan utama yang digunakan yaitu tepung beras, kemudian tepung gluten gandum, ragi instan berupa vermipan, ada susu skim, air, dan juga enzim transglutaminase. Kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan dalam percobaan ini yaitu HCl, H2SO4, K2SO4, HGO, H3BO3, heksan, dan larutan intautor. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat roti dari tepung beras ini, alat yang utama yaitu cetakan kue, oven listrik, timbangan, hand mixer, baskom, dan juga pengaduk. Untuk alat analisis kimia yang digunakan antara lain cawan, terdiri dari cawan porselen dan juga cawan aluminium, labu Geldal, tabung reaksi, Erlenmeyer, labu lemak, tanur, destautor, alat distilasi, dan alat ekstraksi Soxhlet. Selanjutnya adalah metode pembuatan roti dari tepung beras. Formula produk yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil trial and error untuk komposisi formulasi roti tepung beras yang telah dimodifikasi dengan penambahan susu skim dan gluten serta tanpa menggunakan bahan tambahan lain. Kemudian, jenis tepung yang digunakan pada penelitian ini hanya satu jenis, yaitu tepung beras sebagai sumber bahan baku utama. Hasil rancangan formula roti tepung beras yang digunakan dapat tersaji dalam tabel 1 berikut ini. Dapat kita lihat, bahan-bahan yang digunakan adalah tepung beras sejumlah 100%, gluten, kemudian susu skim, ragi, air, dan juga tentunya enzim transglutaminase. Kemudian ada proses produksi roti tepung beras. Alur pembuatannya dapat dilihat pada gambar yang tersaji. Proses pembuatan roti menggunakan metode langsung atau disebut straight
Dove. Ragi yang digunakan sebanyak 1,5% dari basis total seluruh bahan yang digunakan. Air yang digunakan adalah air dengan pH netral sebanyak 78% dari basis bahan yang digunakan. Pertama, air dipanaskan hingga hangat dengan suhu 35-40 derajat Celcius. Enzim dilarutkan pada air hangat tersebut sebanyak 3/4 bagian. Kemudian ragi dilarutkan pada sebagian sisa air. Bahan kering seperti tepung beras, susu skim, dan gluten dicampur dan diaduk menggunakan hand mixer menggunakan pengaduk bertipe spiral. Pencampuran dilakukan dengan 2 tahap. Campuran bahan diaduk hingga rata dan dilanjutkan dengan proses pembagian adonan, menyesuaikan cetakan, pembulatan dan pencetakan. Kemudian dilakukan proofing dan pemanggangan dalam oven listrik dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Dan dapat kita lihat setelah itu dilakukan pendinginan selama 1 jam pada suhu ruang. Setelah menunggu beberapa saat, maka roti dengan tepung beras berhasil dibuat. Rancangan desain percobaan. Yang pertama, rancangan percobaan yang digunakan untuk mengetahui kondisi optimal adalah menggunakan RSM, Response Surface Methodology. Desain percobaan yang digunakan adalah CCD, Central Composite Design, dengan 2 faktor yang digunakan dalam percobaan, yaitu konsentrasi protein yang dilambangkan dengan X1 dan konsentrasi transglutaminase yang dilambangkan dengan X2. Variabel respon yang dianalisis disimbolkan dengan Y besar. Oke teman-teman, selanjutnya kita fokus ya pada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik bahan baku. Karakterisasi tepung beras bertujuan mengetahui sifat fisikokimia dan kualitas tepung beras yang digunakan dalam penelitian. Komposisi proksimat tepung beras disajikan pada tabel nomor 4. Pada pengujian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu dari Creighton et al. Dan juga dibandingkan dengan SNI 3549 2009. Hasil karakterisasi tepung beras menunjukkan kadar air tepung beras sebesar 11,42%. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air tepung yang diuji oleh Creighton et al. Sebesar 9,04%. Namun masih memenuhi standar kadar air yang ditetapkan oleh SNI sebesar 13%. Perlu diketahui bahwa kadar air tepung beras berpengaruh pada produk roti yang dihasilkan, terutama terhadap penyimpanan karena dapat menyebabkan pertumbuhan kapang. Sedangkan kerusakan oleh kapang tersebut merupakan faktor kerugian yang cukup besar bagi industri roti. Kemudian untuk kadar abu dari tepung beras, hasil pengujian lebih rendah yaitu sebesar 0,44% dibandingkan kadar abu hasil pengujian Creighton et al. Sebesar 1,57%. Namun kadar abu yang dihasilkan masih memenuhi standar SNI yaitu di bawah 1,00%. Kadar abu juga mempengaruhi produk akhir dari roti. Kadar abu dalam tepung dan pati berasal dari mineral dalam bahan, pemakaian pupuk, udara selama pengolahan, atau dapat disebabkan oleh adanya reaksi enzimatis yang menyebabkan turunnya derajat putih tepung. Selanjutnya untuk kadar protein hasil pengujian, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil uji Creighton et al. Sebesar 7,83%. Kadar protein tepung beras berdampak pada pengembangan volume produk akhir. Semakin rendah kadar protein, maka semakin rendah pengembangan volume produk roti yang dihasilkan. Untuk kadar lemak pada tepung beras hasil pengujian, hasilnya lebih rendah yaitu sebesar 0,41% dibanding dengan hasil uji Creighton et al. Sebesar 1,89%. Kadar lemak itu sendiri mempengaruhi tekstur kekerasan dari produk yang dihasilkan. Sementara kadar serat dan kadar pati hasil pengujian tidak jauh berbeda dengan hasil uji Creighton et al. Sebesar 0,53%. Bahan pangan yang kaya serat dan pati berpengaruh pada fungsi fisiologis tertentu saat dicerna dan bermanfaat sebagai pangan fungsional terutama bagi penderita diabetes dan masalah pencernaan yang lain.
Sementara untuk kadar karbohidrat tidak dihitung secara langsung, akan tetapi diperoleh dari metode by difference, yaitu 79,90%. Nilai kadar karbohidrat yang tinggi dapat disebabkan pada penelitian tidak mengukur besarnya kadar karbohidrat dan hanya menggunakan rumus by difference yang tingkat keakuratannya tidak cukup tinggi untuk mengetahui karbohidrat yang sesungguhnya. Selanjutnya kita beralih pada hasil dan pembahasan pada karakteristik kimia roti tepung beras dengan membandingkan antara roti tepung beras dengan berbagai formulasi dengan roti tawar terigu. Solusi optimum gabungan dari respons kadar air, kadar abu, lemak, dan protein yang disarankan oleh program Design Expert 7 untuk respon karakteristik kimia ialah konsentrasi protein optimum. Gabungan antara semua itu adalah sebesar 45% dan konsentrasi enzim optimum sebesar 4 U per gram dengan nilai desirability sebesar 0,532. Artinya pengaruh variabel bebas dari konsentrasi enzim dan konsentrasi protein terhadap perubahan respon kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya yaitu 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui di luar dari penelitian. Validasi kondisi optimum dilakukan perbandingan nilai respons prediksi roti tepung beras formula terbaik dari solusi optimasi program dengan nilai hasil roti gandum. Solusi optimasi yang direkomendasikan oleh model menghasilkan respon yang disajikan pada tabel yang dapat dilihat, di mana hasil tersebut adalah prediksi dari model RSM. Setelah dilakukan uji validasi karakteristik fisik roti tepung beras, formulasi terbaik diperoleh. Validasi karakteristik kimia roti tepung beras diperoleh nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai dari roti pembandingnya, yaitu roti yang terbuat dari tepung gandum, sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi optimasi yang direkomendasikan oleh program dikategorikan baik dan dapat menghasilkan kualitas roti yang lebih baik. Masuk kepada kesimpulan pada jurnal percobaan yang sudah kita bahas. Roti beras hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan roti yang terbuat dari tepung terigu, hasilnya tidak berbeda jauh secara SNI maupun penelitian pendahulunya. Kemudian, nilai kadar protein roti beras formula lebih besar daripada roti tawar terigu. Hal ini disebabkan proses taut silang yang dilakukan oleh enzim transglutaminase berhasil mengikat asam amino lisin pada susu skim dan asam amino glutamin pada gluten sehingga menghasilkan kadar protein yang tinggi. Hal ini berhasil menghasilkan produk roti tepung beras dengan kualitas yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pengaruh modifikasi tepung pada pembuatan roti dan kue. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.